Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Dengan saya Dr. Galih akan berbincang-bincang dengan narasumber mengenai Rikesla, pemeriksaan kesehatan berkala yang akan kami bahas di podcast Bidokes Polda Jatim. Kita langsung saja tanya-tanya kepada narasumber kita, yaitu Bapak Kasubit Kespol, Bidokes Polda Jatim, Dr. Bayu Darmasanti, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi, yang akan membahas tentang Rikesla ini. Izin dokter, sebelumnya aku boleh memperkenalkan diri dulu dokter kepada rekan-rekan sekalian. Oke, baik, makasih. Saya Dr. Bayu Darmasanti, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi. Kami lulusan dari Fakultas Kedokteran UNER dan kami sehari-hari bekerja di Bidokes Polda Jatim. Kebetulan jabatan terakhir kami adalah Kasubit Kespol atau Kepala Subbidang Kesehatan Kepolisian. Oh siap, terima kasih dokter. Jadi dokter gini, pada topik pada pagi hari ini kita ini kan lagi membahas Rikesla dokter, Rikes berkala untuk anggota-anggota Polri. Nah ini kita mau mengulik lebih dalam dokter mengenai Rikesla ini. Izin dokter, sebenarnya Rikesla ini apa sih dokter? Oke, jadi Rikesla atau yang kita kepanjangan dari Rikes berkala itu adalah suatu program yang ada di Bidokes, dibiayai oleh negara dalam DIPA, yang bertujuan untuk memeriksa atau mendapatkan data kesehatan dari seluruh anggota Polri dan PNS di Polda Jatim dalam jangka waktu tertentu, dalam hal ini setiap tahun. Setiap tahun ya dokter ya? Iya. Oke. Nah, sebenarnya dengan diadakan Rikesla ini tujuannya itu apa dokter? Oke, jadi untuk tujuan banyak sih. Yang pertama, kita bisa mendapatkan data awal kesehatan dari PNPP atau Pegawai Negeri pada Polri di Polda Jatim. Kemudian yang kedua, dari situ kita bisa nanti mengetahui, mengevaluasi, memetakan apakah dari PNPP tersebut ada problem di masalah kesehatan, sehingga nanti pada akhirnya kita bisa tindak lanjuti. Dan yang ketiga, itu juga bisa menjadi bagian dari kebijakan pimpinan untuk melihat apakah seseorang ini atau PNPP ini layak untuk penugasan di bidang kepolisian atau dia untuk mendapat jabatan tertentu dan seterusnya. Oh siap dokter. Jadi fungsi dari Rikesla ini tadi tujuannya adalah memeriksa kesehatan dari anggota-anggota Polri itu sendiri ya dokter ya? Ya, betul. Nah ini dokter, siapa saja sih dokter yang diperiksa di Rikesla ini? Apakah hanya orang-orang anggota-anggota yang sakit saja atau semua dokter? Oke, jadi sebetulnya target atau sasaran dari Rikes berkala ini adalah seluruh PNPP di Polda Jatim atau seluruh anggota dan seluruh PNS di Polda Jatim. Siap. Namun demikian dengan jumlah anggota yang mencapai 40.000 kurang lebih dalam tahun 2021 kemarin, maka memang nanti akan ada prioritas-prioritas dalam pemeriksaan. Yang jelas yang diperiksa adalah yang diprioritaskan adalah mereka yang punya sakit kronis, mereka yang menjadi pejabat baik di wilayah maupun di Polda, maupun mereka-mereka yang nanti akan ada rencana untuk penugasan khusus. Tapi memang idealnya ini untuk seluruh anggota Polri. Oh siap. Jadi memang pada intinya Rikesla ini untuk semua anggota Polri, tapi dari hasil pemeriksaan-pemeriksaannya baru nanti ada prioritas-prioritas tertentu bagi anggota-anggota yang perlu perhatian khusus seperti dokter. Iya betul demikian. Oh siap dokter. Gini dokter, dari Rikesla ini apakah ada tahap-tahap dalam pemeriksaan Rikesla ini dokter? Ya betul. Jadi memang kebijakan Bapak Kabidokes yang saat ini tahun 2022 ini adalah ada yang namanya Rikes berkala all coverage atau artinya Rikes berkala seluruh anggota dan PNS di Polda Jatim. Itu adalah suatu pemeriksaan yang bagi mereka semua, namun di situ kita hanya bertujuan untuk memperoleh data dasar atau baseline data. Nah kemudian dari baseline data tersebut nanti akan kita evaluasi mana-mana siapa saja anggota yang ternyata memerlukan evaluasi lebih lanjut. Mungkin dia sakit kronis, mungkin dia punya penyakit tertentu, maka kita evaluasi ataupun pejabat-pejabat pada Satker Polda maupun Satker wilayah. Nah, kemudian dari evaluasi tersebut nanti akan ada tindak lanjut. Misalnya nih si A ini punya sakit kronis. Dia sudah dilakukan pemeriksaan dasar, pemeriksaan lanjutan berupa CT scan misalnya. Ternyata di situ ditemukan suatu pembuntuan pada pembuluh darah koronernya. Maka tindak lanjutnya kita akan segera mengupdate atau mengevaluasi untuk dilakukan dilanjut, misalnya kateterisasi, misalnya pemasangan ring jantung dan seterusnya. Nah, di tahap akhir nanti kita akan ada evaluasi keseluruhan.
Evaluasi ini bertujuan untuk memetakan anggota-anggota Polri ataupun PNS yang akan dilakukan pemeriksaan rikes berkala untuk tahun depan. Oh, siap gitu. Jadi dari yang dokter sampaikan tadi, tahap-tahap rikesla itu sebenarnya pertama dari kayak pemetaan ya dok ya. Betul. Dari pemetaan dulu untuk 100% anggota PNPP Polri. Betul, ya dokter. Jadi kita mengetahui mana saja yang perlu kita dalami. Betul. Kemudian baru setelah kita periksa dari 100% tersebut masuk ke proses pendalaman ya dokter ya. Oke, yang dimana pendalaman ini nanti fungsinya untuk yang tadi maksudnya prioritas tadi dok ya. Betul. Anggota-anggota yang perlu diperiksa lebih lanjut. Kemudian ada tindak lanjut yang perlu ada tindakan seperti tadi pembutuhan dari jantung kayak gitu, baru ditindaklanjuti. Baru yang terakhir evaluasi, yang dimana fungsi evaluasi ini untuk mengevaluasi kegiatan yang rikeslah saat ini untuk kegiatan rikeslah tahun depan. Betul. Oh siap dokter. Dokter, dalam pemeriksaan rikesla ini untuk semua anggota ini pemeriksaan apa saja sih dok yang dilakukan pada saat rikesla dok? Oke, baik. Jadi pada saat pemeriksaan dasar atau pemetaan all coverage itu, yang kita lakukan meliputi pemeriksaan anamnesis. Jadi anggota PNS ini akan ditanya, Anda punya sakit apa, riwayat operasi apa, riwayat opname di mana. Kemudian yang kedua pemeriksaan fisik, dimulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, terutama tekanan darah, nadi. Kemudian ada postur tubuh yang kurang pas atau ada amputasi pada bagian tubuh. Kemudian setelah itu pemeriksaan lanjutan, atau pemeriksaan penunjang. Yang ini sederhana, hanya 4 parameter, yaitu EKG jantung, kemudian asam urat, kemudian gula darah serta kolesterol. Itu dari pemeriksaan itu nanti masuk ke tahap pendalaman. Itulah nanti yang diperlukan pemeriksaan lebih lanjut, misalnya pemeriksaan fungsi ginjal lanjutan, pemeriksaan fungsi hati, pemeriksaan fungsi jantung dan seterusnya. Oh, siap. Jadi dari pemeriksaan rikesla itu sendiri semuanya akan diperiksa secara mendasar ya dok ya? Ya. Kebetulan saya juga anggota dok, jadi saya juga pernah mengikuti rikesla. Jadi kemarin juga rikesla itu antusiasnya dari rekan-rekan juga banyak sekali dok. Banyak juga yang sebenarnya banyak juga rekan-rekan yang menanyakan kok yang diperiksa labnya hanya ini. Tapi dari kami sebagai tim Dokes juga menjelaskan bahwa ini adalah pemeriksaan dasar. Baru jadi gini ya rekan-rekan, kalau misalkan nanti diperiksa di rikesla itu sebenarnya pemeriksaan rikesla itu hanya pemeriksaan dasar dulu. Baru nanti seperti yang dijelaskan oleh Dokter Bayu, jika didapatkan kelainan atau hasil yang abnormal, baru kita lakukan pemeriksaan yang lebih mendalam, yang dimaksud pemeriksaan darah yang lebih lengkap lagi. Makanya saat rikesla itu hanya diperiksa dari gula darah, asam urat dan kolesterol saja. Baru ketika ada yang melebihi dari batas normal, dilanjutkan dengan pemeriksaan yang lebih lengkap ya dok ya? Iya betul. Gitu ya dok. Siap. Nah dok, dari rikesla ini kan pasti didapatkan hasil data-data ya dok ya? Nah sebenarnya data-data ini fungsinya selain untuk kita menilai kesehatan dari anggota, sebenarnya fungsi data-data ini sebenarnya untuk apa saja sih dok? Oke, jadi pertama memang kita dengan data ini kita punya data dasar BISLab. Data ini luar biasa besar. Dengan 40.000 data yang ada pada 1 tahun ini, banyak hal yang bisa kita lakukan. Yang jelas demi kepentingan anggota kita bisa memilah mana anggota-anggota yang punya risiko tinggi, mana anggota-anggota yang punya risiko sangat tinggi, mana anggota-anggota yang mungkin tidak ada risiko. Nah, dari data ini kita nanti bisa memberikan masukan kepada pimpinan. Bagi anggota yang berisiko tinggi, maka sebaiknya pekerjaan-pekerjaan di bidang kepolisian kita bisa sarankan misalnya di bagian pembinaan saja. Tapi kalau dia ini kesehatannya prima, mungkin kita bisa sarankan kalau dia bisa dilakukan di bagian operasional. Termasuk juga nanti kalau misalnya ada kepentingan untuk naik jabatan, tentu saja kan kalau kita mau memilih seorang misalnya Kapolsek, kan bukan orang yang atau anggota yang mobile. Dia bisa bekerja pagi, siang, malam. Mungkin 24 jam selama 1 minggu, mungkin demikian kondisi tertentu. Nah, itu dibutuhkan suatu kesehatan yang sangat prima. Tidak mungkin dong orang yang sakit jantung, orang yang punya penyakit paru, punya penyakit TBC akan jadi seorang Kapolsek, nanti pasti akan mengganggu kinerja. Nah, disitulah peran dari data tersebut, kita bisa menyajikan data kepada pimpinan untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut. Termasuk juga untuk penugasan-penugasan, mungkin dia mau ditugaskan ke luar negeri, mungkin dia mau ditugaskan sebagai pengawal dari pejabat tinggi. Nah, itu juga sangat diperlukan data tersebut. Tentu saja pasti kita akan usulkan anggota-anggota yang punya data yang prima yang untuk dijadikan bagi tugas-tugas khusus tersebut.
Tapi di sisi lain bukan berarti kita membiarkan anggota kita yang sakit, enggak. Jadi anggota yang sakitnya justru harus kita openi lebih baik. Kalau dia sakit kita sembuhkan, kalau dia sembuh kita buat dia lebih bugar. Nah, data-data inilah pijakan dari kita. Di sisi lain dengan adanya data ini kita bisa mengolah ini menjadikan suatu telaah staf buat pimpinan. Mungkin untuk tahun berikutnya misalnya anggota-anggota yang punya sakit kronis ini bisa kita datangi, kita bisa obati, kita bisa berikan anggaran misalnya yang lebih lengkap, yang lebih, kalau perlu mungkin kalau kita tidak mampu untuk pengobatan, untuk evaluasi, mungkin kita bisa rujuk ke rumah sakit atau tempat yang punya alat yang lebih canggih. Nah, ini adalah kebijakan dari pimpinan, tapi sebelum pimpinan mengambil suatu kebijakan pasti beliau butuh data yang akurat, data yang real, dan sebesar mungkin data ini ada. Maka inilah fungsi dari Rikes berkala tadi. Berarti Rikesla ini sebenarnya tidak melulu masalah kesehatan anggota sakit diobati, tapi data-data ini sangat penting ya dok ya, sebagai pemetaan anggota-anggota ini untuk ditempatkan di mana, tugas apa dan lain-lainnya. Ya, betul. Dok ya. Dan kita pun juga nggak lepas tangan dok ya, ketika misalnya kita menemukan hasil yang abnormal, tidak hanya dikasih tahu, oh ini tidak normal, tidak boleh kerja di bidang ini atau di bidang ini, tapi kita juga memberikan solusi, yaitu berupa pemeriksaan yang lebih lengkap dan kemudian dilakukan terapi yang lebih lengkap ya dok ya, seperti itu dok ya. Oh, jadi gini rekan-rekan, jadi fungsi dari Rikesla itu tidak hanya melulu tentang kesehatan saja. Jadi data dari Rikesla ini sangat penting nantinya untuk kinerja rekan-rekan ke depannya. Entah itu nanti jabatan di mana, penempatan di mana, atau tugas seperti tadi yang dikatakan Dr. Bayu, seperti pengiriman ke luar negeri, dikjur seperti itu ya dok ya. Siap dokter. Oke dokter. Untuk masalah Rikesla, apakah mungkin ada lagi dok yang perlu ditekankan untuk rekan-rekan sekalian dok mengenai Rikesla ini dok? Oke, baik. Mungkin buat rekan-rekan anggota PNS, baik mungkin di Polda maupun yang ada di wilayah, memang sistem Rikes berkala yang tahun ini dengan all coverage 100% itu sedikit beda dengan sistem yang tahun sebelumnya. Tadi sudah disampaikan, mungkin ada yang bertanya, loh kok hanya ini saja item-item yang diperiksa, kenapa padahal tahun kemarin itemnya banyak sekali, bahkan termasuk foto, dada, dan seterusnya. Jadi memang itu tadi yang disampaikan, kita sekarang punya beberapa strategi dok. Jadi kami harapkan juga rekan-rekan PNPP semua bisa mengerti itu. Jadi dari data dasar nanti baru akan menginjak kepada data atau evaluasi yang lebih lengkap. Satu. Kemudian yang kedua, sepengetahuan saya juga saat ini ada nilai 13 komponen di mana menggunakan data Rikes berkala itu tersebut sebagai salah satu parameter dalam nilai 13 komponen. Jadi kalau kita tidak ikut Rikes berkala maka nanti nilai akan 0. Ya, nilai bisa minimal. Nah, ini memang akan menjadi suatu kesulitan tersendiri buat kami, mungkin juga membuat SDM untuk men-feedback berapa sih nilai kesehatan, berapa sih nilai Rikes berkala yang akan dimasukkan dalam aplikasi 13 komponen. Ya, jadi kami harapkan semua rekan-rekan bisa ikut kegiatan Rikes berkala ini, selain untuk kesehatan rekan-rekan semua, selain untuk peningkatan upaya kesehatan rekan-rekan semua, untuk jabatan, untuk penugasan, ini juga bisa untuk pengisian data dalam 13 komponen, di mana Dokes tidak bisa bekerja sendiri, tapi kita selalu komunikasi dengan rekan-rekan dari SDM, dengan rekan-rekan dari Urkes kalau itu di wilayah, maupun rekan-rekan dari Kesmata sendiri kalau itu anggota yang ada di Polda Jatim. Mungkin demikian dokter dari saya. Oh siap dokter. Ya dokter, terima kasih dokter sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung di podcast kami sebagai narasumber untuk menjelaskan tentang Rikesla ini. Semoga apa yang disampaikan oleh dokter bisa langsung didengar rekan-rekan sekalian untuk meningkatkan antusiasnya untuk datang untuk pemeriksaan Rikesla berkala ini. Terima kasih dokter Bayu. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Sobat Dokes pembahasan mengenai Rikesla. Nantikan video podcast selanjutnya dengan topik dan narasumber yang tidak kalah menarik. Sampai jumpa. Salam Noto Ati, Noto Awa, salam presisi.